Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rosina dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Prodi Teknik Logistik Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pernikahan dan harta peninggalan pendidikan agama Islam. Pengertian nikah. Nikah menurut bahasa artinya akad dan mengumpulkan. Adapun pengertian nikah menurut istilah adalah akad yang memunculkan atau menyebabkan kebolehan hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan. Tujuan nikah. Islam mengajarkan tujuan nikah adalah membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Sakinah artinya merasa cenderung kepada pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menegaskan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan pada wanita. Pengertian mawadah menurut Imam Ibnu Qasir adalah al-mahabbah, rasa cinta, sedangkan ar-rahmah adalah ar-rafah, kasih sayang. Hikmah nikah. Yang pertama yaitu menguatkan ibadah. Menikah merupakan bagian utuh dari ibadah, bahkan disebut sebagai separuh agama. Tidak main-main, menikah bukan sekadar proposal pribadi untuk kepatutan dan kepantasan hidup bermasyarakat. Bahkan menikah menjadi sarana mengenapi sisi keagamaan seseorang agar semakin kuat ibadahnya. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan diri. Semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Manusia adalah makhluk yang mulia, kebutuhan biologis manusia menuntut untuk dipenuhi. Maka pemenuhan kebutuhan tersebut dapat disalurkan lewat pernikahan, sehingga manusia tetap mulia. Sedangkan manusia yang menyalurkan hasrat biologinya tanpa melalui pintu pernikahan, maka nilainya sama dengan binatang. Yang ketiga yaitu mendapat keturunan. Tujuan mulia dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan anak. Bahkan Nabi menuntut agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang, serta bisa melahirkan keturunan yang banyak. Yang keempat yaitu menyalurkan fitrah. Di antara fitrah manusia adalah berpasangan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Kesendirian merupakan persoalan yang membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan. Semua orang ingin berbagi, ingin mendapatkan kasih sayang dan menyalurkan kasih sayang kepada pasangannya. Yang kelima, membentuk peradaban. Menikah menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat. Muncullah keluarga sebagai basis pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Lahirlah keluarga-keluarga sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menikah, terbentuklah tatanan kehidupan bermasyarakat yang ideal. Semua orang akan terikat dengan keluarga dan akan kembali kepada keluarga. Adapun langkah-langkah menuju pernikahan. Langkah-langkah menuju pernikahan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu persiapan menuju pernikahan. Persiapan menuju pernikahan itu ada beberapa macam. Yang pertama kesiapan fisik, yang kedua kesiapan mental, yang ketiga kesiapan ekonomis, yang keempat kesiapan sosial, yang kelima kesiapan agama. Sedangkan menentukan pilihan pendamping hidup itu dilihat atau dipilih dari 4 aspek. Yang pertama dari hartanya, yang kedua dari keturunannya, yang ketiga dari kecantikannya, dan yang keempat dari agamanya. Akad dan walimatul ursi. Syarat nikah itu ada 4. Yang pertama, calon suami istri beragama Islam. Yang kedua, mempelai pria bukan mahram bagi calon istrinya. Yang ketiga, tidak sedang berhaji. Yang keempat, tidak ada unsur paksaan. Sedangkan rukun nikah juga ada 4. Yang pertama yaitu calon suami istri. Yang kedua, wali pihak perempuan, yang ketiga 2 orang saksi, yang keempat ijab kabul. Prinsip dan adab walimatul ursi. Anjuran untuk merayakan hari pernikahan bukan dilakukan dengan pesta pora dan sejenisnya. Tetapi yang paling penting adalah agar pernikahan itu diketahui umum, sehingga perempuan yang dinikahkan statusnya diketahui masyarakat. Dengan demikian, orang yang baru menikah dapat terhindar dari fitnah. Adapun hak dan tanggung jawab suami istri. Setelah pernikahan terjadi, maka suami istri memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Ia wajib memberikan nafkah, baik nafkah lahir seperti makanan, minuman, sandang, pangan, dan lain sebagainya, maupun nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan biologisnya.
Istri berkewajiban untuk menaati suaminya, memberikan pelayanan, dan menjaga harta yang dihasilkan suaminya. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk bekerja sama, membina dan memelihara kelanggengan rumah tangga, serta bersama-sama mendidik anak-anaknya. Pembagian harta peninggalan. Hukum waris merupakan aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya dan menjadi hak ahli warisnya. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia. Yaitu ada dua. Yang pertama, pembagian harta adalah hak Allah. Islam memandang segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya memiliki hak guna pakai yang bersifat sementara. Apabila seseorang meninggal dunia, maka segala yang dimilikinya dikembalikan kepada Allah. Ini berarti bahwa harta yang ditinggalkannya harus dikelola sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua yaitu prinsip kewarisan dalam Islam. Dibagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ijbari. Peralihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Sedangkan yang kedua yaitu prinsip individual. Warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara perorangan. Yang ketiga yaitu prinsip bilateral. Kedudukan yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Keduanya dapat menerima warisan baik dari garis kekerabatan laki-laki maupun dari garis kekerabatan perempuan. Yang keempat yaitu prinsip kewarisan hanya karena kematian. Peralihan harta warisan seseorang kepada yang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang pemiliknya meninggal dunia. Pembagian harta peninggalan. Yang pertama yaitu bagian suami. Suami yang ditinggal mati istrinya memperoleh bagian dari harta peninggalan istrinya itu sebagai berikut. Yang pertama, setengah dari harta peninggalan jika istrinya itu tidak meninggalkan anak dari dirinya atau suami-suami sebelumnya. Yang kedua yaitu 1/4 dari harta peninggalan jika istrinya itu meninggalkan anak dari dirinya maupun dari suami-suami sebelumnya. Yang kedua yaitu bagian istri. Istri yang ditinggalkan mati suaminya memperoleh bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai berikut. Yang pertama, 1/4 dari harta peninggalan jika suaminya itu tidak meninggalkan anak, baik dari dirinya, istri-istrinya yang lain atau mantan-mantan istrinya. Yang kedua yaitu 1/8 dari harta peninggalan jika suaminya itu meninggalkan anak, baik dari dirinya, istri-istrinya yang lain atau mantan-mantan istrinya. Waris mewarisi karena kekerabatan antara lain. Yang pertama yaitu ada anak perempuan. Anak perempuan baik yang meninggal itu ibunya ataupun ayahnya, maka bagian dari harta pusakanya adalah yang pertama yaitu setengah. Jika ia hanya seorang diri, tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki. Sedangkan yang kedua yaitu 2/3 jika anak perempuan tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Yang kedua yaitu anak laki-laki. Rincian harta waris bagi anak laki-laki sebagai berikut. Yang pertama, jika si mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki, maka anak laki-laki mewarisi seluruh harta. Yang kedua yaitu jika yang mati meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan meninggalkan ahli waris, ashabul furud, anak laki-laki mendapatkan sisa setelah diambil oleh ashabul furudnya. Yang ketiga yaitu jika yang mati meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan ashabul furud, maka seluruh harta setelah diambil oleh ashabul furud dibagi 2 dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Masih waris mewarisi karena kekerabatan. Sekarang yang ketiga yaitu bagian ibu. Bagian ibu ada 2 macam, yaitu yang pertama 1/6 dengan ketentuan bila ia mewarisi bersama-sama dengan far'ul waris bagi si mati, baik seorang atau lebih laki-laki maupun perempuan. Ia bersama dengan saudara-saudara si mati baik sekandung, seibu maupun seayah atau campuran seibu dan seayah baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu 1/3 dengan ketentuan tidak bersama-sama dengan far'ul waris bagi si mati atau 2 orang atau lebih saudari-saudari si mati. Ia sendiri yang mewarisi dengan ayah si mati tanpa salah seorang suami istri si mati. Yang keempat yaitu ayah. Ayah mempusakai harta peninggalan anaknya dengan 3 macam bagian, yaitu yang pertama 1/6 dengan ketentuan bila anak yang diwarisi mempunyai far'ul waris, muzakkar, anak turun si mati yang berhak mewarisi yang laki-laki. Yang kedua yaitu 1/6 dan usubah.
Dengan ketentuan bila anak yang diwarisi mempunyai far'ul waris muannas atau anak turun si mati yang perempuan. Yang ketiga yaitu usubah, bila anak yang diwarisi harta peninggalannya tidak mempunyai far'ul waris sama sekali baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima yaitu kakek. Kakek dapat menduduki status ayah bila tidak ada ayah dan saudara-saudara atau saudari-saudari sekandung atau seayah. Karena itu ia mendapat bagian pusaka seperti bagian ayah, yaitu ada 3. Yang pertama 1/6 jika si mati mempunyai anak turunan yang berhak waris yang laki-laki. Yang kedua yaitu 1/6 dan sisa dengan jalan usubah bila si mati mempunyai anak turun perempuan yang berhak waris. Yang ketiga yaitu usubah. Jika si mati tidak mempunyai far'ul waris secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, ia juga mempunyai anak turun yang tidak berhak menerima pusaka, seperti cucu perempuan atau pancar perempuan. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.